Halo guys, kembali lagi sama aku Fazila Yukia Zahra. Kali ini aku akan mereview satu novel yang baru aja aku tamatin tadi pagi, yaitu judulnya Kami Bukan Sarjana Kertas karya J.S. Hairen. Ini novelnya juga aku pinjem di perpustakaan sama seperti Pulang Pergi kemarin. Mari kita baca sinopsis belakangnya. Di kampus Udel. Terjebaklah 7 mahasiswa yang hidup segan kuliah tak mau. Mereka terpaksa kuliah di kampus yang Google saja tak dapat mendeteksi. Cobalah sekarang Anda googling kampus Udel, takkan bertemu. Alasan mereka masuk Udel macam-macam. Ada yang otaknya tak mampu masuk negeri, ada yang uang orang tuanya tak cukup masuk swasta unggul, ada pula yang karena biar kuliah aja. Hari pertama kuliah, Ibu Lira Estrini, dosen konseling yang masih muda, menggemparkan kelas dengan sebuah kejadian gila, lucu dan tak masuk akal. Ia membawa sekotak pizza dan koper berisi tikus. Seisi kelas panik, tapi anehnya semangat para mahasiswa buangan ini justru terbakar untuk berani bermimpi. Akankah mereka bertahan di kampus yang amburadul ini? Sekalipun iya, bisakah mereka jadi sarjana yang tidak sekedar di atas kertas? Itu ya. Ini penerbitnya Bukune. Aku nggak tahu ini penerbit, jarang lihat penerbit ini. Dan langsung kita review. Garis besarnya adalah kehidupan 7 mahasiswa dan mahasiswi yang terpaksa sekolah di kampus Udel. Udel itu singkatan dari apa? Universitas Dasar UEK. Bentar, kita cari yuk. Susah ini. Universitas Daulat Eka Laksana. Dan ini adalah kehidupan 7 pemuda-pemudi yang bernama Ogi, Ranjau atau Randi Jauhari. Kemudian ada Arko, Juwisa, Sania, Gala sama Catherine. Jadi tuh sebenarnya mereka tuh kenalan dari sebuah tugas yang harus berkelompok-kelompok gitu dari berbagai jurusan, dan mereka pun bersatu jadi ada 7 orang itu. Dan mereka tuh orangnya ya ada yang serius belajar, ada yang malas-malesan, tapi mereka tuh belajar di sini di Udel ini walaupun mereka ya asal-asalan gitu, malas-malas belajar, tapi mereka tuh lebih banyak belajar tentang arti persahabatan, terus arti menurut pada orang tua dan sebagainya, hingga akhirnya mereka bisa sukses di akhir-akhir cerita. Namun sebelum bisa sukses pasti melewati rintangan-rintangan yang tak ada habisnya. Misalnya Ogi ini babenya atau ayahnya itu meninggal saat dia kuliah. Kemudian dia hendak bunuh diri, tapi untungnya teman-temannya peduli padanya. Kemudian juga ada kejadian Sania itu seorang pemudi dan dia tuh suka bermain gitar. Namun orang tuanya tidak mau dia menjadi diva, padahal dia pengen jadi diva atau penyanyi. Dan dia juga masuk penjara karena terkena kasus narkoba. Atau Gala siapa? Gala tuh sebenarnya pemuda yang cukup kaya raya, bahkan kaya banget gitu, dia mapan. Nah, tapi dia tuh ternyata di rumah tuh bak neraka, semua harus dikawal bodyguard, kemana-mana harus dikawal bodyguard atau diawasi CCTV, dan gak bisa tinggal sendiri. Padahal si Gala ini cukup pintar dan hendak jadi arsitek aja nanti pas gede, karena dia di jurusan arsitektur juga kan. Tapi ayahnya nyuruh dia biar masuk bisnis gitu loh guys, jadi kayak dipaksa untuk berbisnis gitu. Gala juga nggak mau. Nah, akhirnya gara-gara mereka tuh punya masalah-masalah tersendiri dan bisa juga yang ayahnya seorang tukang ojek dan sebagainya tuh punya urusan punya masalah sendiri. Jadi akhirnya tuh mereka tuh bisa saling cerita saat liburan kepada Bu Lira, dan mereka mendapatkan solusi yang baik. Ogi nih berkat
nasihat Bulira kepadanya aja dia bisa sampai kuliah di luar negeri. Catherine juga dia bisa sampai ke Belanda. Kemudian Gala ini jadinya dia walaupun ayahnya di ujung ajalnya menjemput, Gala tuh sebenarnya kan awalnya tuh memberontak ya kepada ayahnya, tapi dia tahu kalau sebenarnya ayah sebenarnya tuh menyayangi dia dan melakukan semua itu karena tuh Gala tuh satu-satunya anak tunggal, maksudnya satu-satunya anaknya si ayah itu, karena istrinya juga udah meninggal alias ibunya Gala udah meninggal. Jadi ayah tuh sayang banget sama Gala, dia pengen agar Gala nggak kenapa-napa, tapi Gala salah paham, kirain kalau ayah tuh pengen menyiksanya gitu loh. Bukan hanya gara-gara dinasihati Bulira, mereka juga pernah ke sebuah kampung dan Ranjau, Arko dan Ogi itu di sana bertemu dengan seseorang bernama Nenek Anjani, dan di sana itu mereka belajar banyak hal dari Nenek Anjani. Begitulah ceritanya guys, pokoknya ini kehidupan seluk-beluk dari kampus UDEL dan akan berlanjut ke buku selanjutnya, yaitu Kami Bukan Jongos Berdasi. Oke guys, gitu aja ceritanya dari novel Kami Bukan Sarjana Kertas dari JS Kairer. Semoga bermanfaat dan selalu menghibur kalian. Kalau kalian juga mau baca aja, ini novel yang sebenarnya aku recommended. Dan walaupun aku rekomen ya, sebenarnya ini kurang cocok sih buat anak. Aku kan 13 tahun ya. Dan menurut aku kurang cocok untuk anak di bawah 12 tahun atau 11 tahun gitu, di bawahnya tuh kayaknya nggak cocok. Kalau ada anak kecil 9 tahun atau 10 tahun yang suka membaca banget, tapi dia kuat kalau misalnya kayak cerita bunuh diri atau cerita yang susah-susah dengan kalimat yang agak berat, bisa aja baca sebenarnya. Boleh aja, terserah, maksudnya orang tuanya bisa mutusin, cuma menurut aku ini yang bahasanya agak berat. Kemudian ada cerita-cerita yang nggak terlalu cocok buat anak-anak yang masih mikirnya tuh masih polos banget gitu loh. Sebenarnya aku gak terlalu suka bagian-bagian tertentu dari buku ini yang sudah agak membosankan, tapi sebenarnya bukan membosankan gitu. Jadi kayak mungkin gara-gara tidak terlalu cocok dengan aku biasanya kan, bukan baca yang kayak gini. Jadi emang gak terlalu cocok gitu guys. Makanya kalian boleh baca ini kalau misalnya kalian beneran kuat tentang bunuh diri, tentang pemahaman bahasanya sudah cukup baik. Jadi biar baca ini ngerti gitu. Oke, terima kasih guys sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, bye.